Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita menemui teman-teman kembali di Sabtu malam 5 September 2020. Seperti biasa, ini adalah program kita belajar untuk konsistensi dalam berkarya, karya yang positif teman-teman kita. Dan kita harapkan apa yang selalu kita hadirkan itu paling tidak biarpun cuma 1%, tapi ada yang teringat lah. Ada yang menggerakkan kita untuk berbuat positif. Dan malam hari ini agak berbeda dengan minggu lalu ataupun yang awal. Ini adalah teman-teman kita yang bisa dikatakan sangat spesial, sangat sulit untuk didatangkan. Tapi ternyata berkat kerjasama tim kita di sayap kiri, kita akhirnya berhasil juga mendatangkan mereka-mereka ini. Karena kenapa spesial? Dari nama timnya saja sudah cukup untuk kita mengerti. Tim Spirit 50. Spirit 50. Spirit 50. Berarti itu ada sesuatu yang tersimpan di dalam kata atau dalam nama itu sendiri. Nah, nanti kita akan coba mengeksplor lebih banyak siapa mereka, apa kegiatan mereka, dan sampai sekarang kok masih performnya masih melihat seperti begini, dan juga banyak hal yang akan kita dapatkan dari mereka. Tentunya belajar. Kita libat ilmu lah di sini. Ilmu belajar hidup sehat, ilmu belajar konsistensi dalam menjaga performa kita, keseharian kita. Kita juga undang atau teman-teman semuanya yang sedang ikut nonton di obrolan kita malam hari ini bisa langsung bertanya, bisa langsung menyampaikan juga sesuatu pengalamannya, karena saya berani mengklaim tamu kita ini yang pasti sudah di luar kepala untuk kita diajak, untuk kita bertanya lah, minimal dari sisi pengalaman. Itu mereka pasti lebih di atas kita. Silakan sampaikan di IG Live kita, dan tentunya juga terima kasih buat Nos Coffee yang sudah setia memfasilitasi kita untuk bisa ngobrol di sini setiap minggunya, dan juga Indonesia Mandiri, perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Terima kasih sudah mensupport kita setiap minggu ini dalam berbentuk acara yang kita hadirkan di IG Live Sayap Kiri TV. Yang pertama saya kenalkan, dari mana dulu ya? Paling muda. Paling muda. Saya kenalkan dari yang paling muda nih. Yang paling muda. Yang paling muda tetap laki-laki. Saya bingung mikir nih, manggilnya apa ya? ABG lah ya. Pak Dukut Budiono. Iya. Saya usia sebutin nggak apa-apa ya? Boleh ya? 54 tahun. Iya, betul. Ya. Dukut Budiono, 54 tahun, pekerjaan swasta. Sekaligus CEO-nya PT Sering Maksud. Yang bergerak di bidang supplier. Perkayuan. Bukan. Gitu. Dukut Budiono. Jadi saya kenal dengan beliau ini udah tahun 2015 ya, 15 ya, di sepeda ya. Di sepeda. Nah, di situ juga saya juga kaget gitu kan. Pertama kali berkenalan dalam dunia sepeda, kok bisa performanya masih kayak begini. Itu pertama, kesan pertama. Kenal semakin lama ternyata orangnya humble, asik, banyak wawasannya. Terus banyak ngajarin saya dan juga teman-teman tentang terutama olahraga outdoor. Pengalaman ya yang pernah diikuti atau event yang pernah diikuti oleh Dukut Budiono ini, karena pelari juga ya, suka lari ya. ITB Ultra Relay 2. Iya. ITB Ultra, Ultra itu berarti sudah di atas 42 kilo. Iya. Ya, itu ITB Ultra setahu saya itu kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh alumnus ITB, berlari jaraknya Bandung Jakarta, benar nggak? Betul. Startnya dari Jakarta ya? Dari Jakarta. Finishnya di Bandung. Relay itu berarti? Dua pelari. Dua pelari. Saya waktu itu penyelesai dari Puncak ke Bandung. Dari Puncak ke Bandung. Berapa kali ikut ITB ini? Oh, baru sekali. Baru sekali. Terus BTS Ultra. Iya. 170K. 70. BTS itu Bromo, Tengger, Semeru. Jadi trail ya? Ya. Trail running beneran itu. Trail ultra. Di Gunung Bromo, Tengger, dan Semeru. 70 kilo finish. Tidak. Enggak. Saya waktu itu dalam posisi nyasar.
Nyasar karena mata juga ya. Mata, terus perform saya waktu itu memang Lagi nggak? bukan lagi hari ini, besoknya start, udah di set semua rute, sorenya dirubah sama panitia. Nah, yang ini seksinya saya ada. Di Loop Ultra. Di luar Di Loop itu Bintaro Loop. Bintaro. Jadi Bintaro itu diputerin. dia tuh. Ya, di aspal ya. Aspal. Jalan raya diputerin sepanjang 120 kilo. Ya, Wow. Berapa hari? saya berangkat sore, malam, tengah malam, besoknya siang Finish. finishnya. Mantap. Dan seterusnya. Seterusnya. Panjangan itu kalau kita ke sana. Pengalaman mendaki. Jadi nggak cuma lari, tapi ya memang ya kebanyakan yang saya kenal yang memiliki kegiatan yang sama itu basicnya selalu dari olahraga outdoor atau kalau enggak alam lah. Rata-rata begitu. Rata-rata begitu ya. Pengalaman mendaki. Ini saya gimana nih bacanya? Injase. Injase itu di mana? Itu di region Himalayan. Oh, di pegunungan Himalaya. Jadi bagian dari beberapa puncak di Himalaya. Pernah mendaki ke sana di ketinggian 6.180 di atas permukaan laut. Iya. Tahun 2014 itu. Iya, dan itu waktu itu dalam 2014 ya. Nah, nanti pengalamannya nanti Pak. Ini saya ya kan? Saya. Terus ikut kejuaraan dunia riverboarding itu kayak bukan? Itu selancar sungai. Selancar sungai. Beda sama kayak. Beda, Beda ya. beda. Dia individu, lebih Individu. Di Indonesia waktu itu. di Indonesia. Tahun 2010. Di Citarum. Iya. Wow. Ekspedisi dinding 240 gunung parang. Wah, itu zaman masih muda, saya kuliahan. Masih kuliah. Tapi ya itu salah satu. Tapi basicnya yang saya tahu kan memang dari panjat. Saya pemanjat. Pemanjat ya? Pemanjat. Tahun 95 ya? 9. Sampai sekarang pun juga masih terlibat kan? Ngajak kan? Ya, udah mulai bergeser. Iya, jadi kalau atlet. teman-teman saya kiri yang punya anak kecil, bagus nggak sih dilatih manjat ini? Bagus kan? Bagus. Nggak berbahaya nggak? Tidak. Enggak kan? Banyak manfaatnya. Olahraga manjat itu olahraga paling aman di dunia. Paling aman. Paling aman. Nanti kita ngobrol. Pasti banyak yang punya anak-anak gitu kan? Gimana? Kalau waktu itu soalnya saya lihat banyak banget ini anak-anak kecil kan? Iya. Saya ajak kalah sama mereka diketawain gitu. Terus, nah ini dia nih yang kedua. Jadi dari yang paling muda. Ya. Harusnya Teja dulu ini. Teja Sunadinata. Iya, Namanya sih jujur ya, namanya saya nggak aneh, nggak asing, nggak asik. nggak asing. Omtex, gitu kan, Omtex. Nah, ya kan, TEDZ Omtex, tapi ketemu baru sekali. Iya, Justru dikenalnya kan motor trail, terabas. iya. Ya. Dulu sekitar tahun 99 Jelas saya terjun di motor trail, dan memang Trabas sendiri itu berdiri kurang lebih tahun 1995. Angkatan 0. Angkatan 0, Angkatan 0 itu berarti angkatan yang merintis ya. perintis pendiri lah. Terabas itu singkatannya apa? Trail Adventure Bandung Association. Trail Adventure Bandung Association. Iya. Sekarang namanya udah di mana-mana. Ya. Iya, Terabas. Jadi memang sekarang pun istilahnya kalau orang mau naik motor trail ke gunung, disebutnya Trabasan. Di mana-mana di daerah pun yuk kita Trabasan. Padahal itu nama Itu sebenarnya komunitas ya. nama klub. Nama klub. Nama klub. Tahun 95 ya itu. Iya. Jadi Trail Adventure Bandung Bandung Association. Association, ya. Terabas. Bangsa anak sih motor trail kan. Mahal lah gitu. Ya, itu mahal banget itu. Saya 53 tahun wira swasta, aktivitas olahraga selain lari sepeda. Ini langsung aja saya bacain eventnya. Pokari Sweat Bandung. Bandung Ultra 100. Bandung Ultra itu memang kegiatan trail yang diselenggarakan di kawasan Bandung. Di kawasan Bandung Utara. Kawasan Bandung Utara. Nah, itu memang berapa gunung ya itu berapa? 4 gunung. 4 gunung ya? 4 puncak. Jadi kalau 100 untuk di Bandung Utara berapa lama itu, berapa malam? COT-nya cut off time-nya itu 32 jam. Jadi COT itu batas waktu ya? Batas waktu yang diperbolehkan. 32 jam. Nah, di atas 32 jam itu dianggap tidak finish. Ya. Did not finish atau disingkatnya DNF. DNF. Kemudian Gede Pangrango 100 Ya. trail lari.
Ya bisa lari-lari, Ya, ada iya. jalur mendaki. Eventnya event lari trail ya. ya. Eventnya lari trail Gede Pangrango 100 itu berarti 100K ya. Ya, Wow. ISO Plus Beach Run. Ya itu lari di sekitar pantai dan masuk ke country road, jalan-jalan desa di sekitar Pangandaran. Unpar Half Marathon. Enak banget ini berarti sama Om Ted sini. Ini di Kota Baru Padas. Di Bandung ya, di Bandung Yang pertama. yang pertama. Yang pertama kali. West Java Eco Marathon. Itu tempo hari di Pangalengan. Nah ini juga Vituro 10K Challenge. Nah, tempo Challenge di hari mana 10K? ini apa? Jadi kita ikutan challenge, mau break record Oke. atau misalnya itu kan dibagi beberapa kategori. Nah, kebetulan kita bisa milih mau ikut yang mana gitu. Oke. Persib Run 85 usia yang ke-85. Ya itu kebetulan apa event ulang tahun Persib Zing Trail Run itu di Ciwidey ya. Ciwidey Oke. di Ranca Upas. Event terbaik Bandung Putra 100 kenapa? Mungkin dari segi rute, dari segi water station, Hah? Martial dan Sain Oke. itu lengkap. Artinya diselenggarakan dengan Cukup matang. Cukup matang. Cukup matang. Walaupun itu event baru tahun ketiga 2019 itu tahun ketiga. Teman-teman di Bandung gitu ya. Ya 2020 mungkin di cancel karena dengan adanya pandemi COVID ini. Ya. Nah, sekarang ke tamu kita yang ketiga. Wah, ini panjang banget. Saya baca. Budi Rahayu, tapi justru dikenalnya, saya baru tahu namanya itu Budi Rahayu. Nama Jawa perempuan lagi. Budi Rahayu itu nama Jawa perempuan. Iya, Watinya ada nggak? Nggak ada. Tanyain nama Jawa. Budi Rahayu itu Iya benar, nama perempuan. Iya, nama perempuan, tapi justru ini nama Jawa lagi. Nama Jawa. Tapi nggak apa-apa kan. Sunda. Tapi justru dikenalnya dengan Abah Buce. Abah Buce. Ya kan, Abah Buce. Jadi kalau teman-teman yang suka lari trail terutama, 3 orang ini hampir pastilah. Namanya udah luar biasa lah mereka ini. Usia pantesan kita yang muda dulu, 56 tahun. 56 tahun. Mantap. Beda 30 tahun sama saya loh. Kerja wira swasta. Kalau nggak wira swasta susah loh untuk ngegetin ini. Gini nih. Aktivitas sepeda, renang, mendaki gunung. Event yang pernah diikuti Bandung Ultra sama BTS, Bromo Tengger Semeru, Tahura Trail Run, Bandung Marathon, Jogja Marathon, Borobudur Marathon, Jakarta Marathon. Ikut event terbaik Bandung Ultra. Alasannya sama. Buat saya sih Bandung Uber Alles. Segalanya. Segalanya buat saya. Uber Alles itu kan bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Nah, Bandung bukan bahasa Sunda ya? Bandung Uber Alles. Jadi Bandung Ultra tetap dipilih sebagai event terbaik. Nah ini yang menariknya ini. Nah, ini saya bacanya agak merinding juga pengalaman mendaki. Jadi ketiganya ini memang benar-benar orang-orang alam ini. Kilimanjaro di Tanzania, Elbrus di Rusia, Kartens Pyramid, piramid, Kartens Pyramid, Puncak Jaya Papua di Indonesia, Aconcagua di Argentina, gunung-gunung seram semua. Wah, iya. Iya. Labush is benar ya? Nobuce. Nobuce. Oh, Itu sebelah Imjatse. Imjatse. Oh gitu. Iya, Nobuce sebelah sini, Imjatse sebelah sini. Kiri. Jadi kayak Cikalong Wetan, Cimahi lah. Ya. Celah gitu ya, Ya. sama lah ya. Celah gitu. Oke. Lobuce East. Terus Island Peak di Nepal. Nah, itu sama dengan Imjatse. Sama. Namanya sama. Nama internasionalnya Island Peak, tapi nama Oke. lokalnya Imjatse. Imjatse tadi. Mont Blanc di Prancis. Indonesianya Kerinci di Sumatera, Rinjani di Lombok, Selamat Jawa Tengah. Ngelamar jadi juru kunci dimanapun keterima nih. Iya. Kilimanjaro, saya jadi kunci di sana pasti keterima. Sebentar sebelum kita ngobrol, mau kopi apa? Saya teh saja. Teh, green tea. Green tea. Kita punya spesial green tea dikasih nitrogen. Ya, Ya, boleh. Nah, Om Tes, Saya kopi aja. kopi. Ya. Specialty kita atau istilahnya John Brew kita itu adalah Oh, kopi oke. lemon. John Brew. Sama pakai nitrogen juga. Kopi hangat. Aman? Kopi hangat. Kopi hangat. Kopi hangat hitam ya. Iya. Karena kopi putih kan juga ada hangat. Iya. Ya, maksudnya agak hangat. Oke, nanti kita buatin 3 kopi ini sambil kita nunggu. Ya, saya ngobrol-ngobrol langsung ini. Jadi buat teman-teman saya kiri ataupun yang lainnya yang ikut dalam IGLF kita,
inilah profil dari 3 tamu kita yang kita akan ajak ngobrol semuanya. Jadi dari portofolio tadi banyak sekali yang buat saya best. Saya terkejut, saya salut gitu ya. Di usia di atas 50 masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan dengan performa yang cukup baik. Tapi ngomong-ngomong, ini kayak mengundang kan namanya Spirit 50. Ya. Sebenarnya Spirit 50 ada 4 orang ya. Satu orang Ya, sama 4 orang ya. Bu Wiwit sama Yedi Anhang satu lagi. Tapi 5. jadi 1 perempuan, Itu 4 perempuan. laki-laki. Laki-laki. Menamakan dia tim Spirit. Ya. Jadi Ibu Wiwit berhalangan karena dia harus sepedaan ke Wah. Pandayan. Dan Ibu Wiwit itu adalah yang paling tua di antara kita, 63 tahun. 63 tahun. 63. Tapi masih aktif di kegiatan. Masih aktif. Saya sebagai laki-laki bertiga nih kedodoran mencari dia sebetulnya. Oh gitu. tadi memang kita coba untuk undang beliau, Iya. tapi memang nggak bisa karena ada kegiatan sepeda, Iya, gitu, betul. Pandayan gitu. Oke, nggak apa-apa lah. Spirit 50 itu apa sih? Awalnya sih kita ada acara lari yang mengadakannya itu adalah Asia Trail Master. Asia Trail Master. Berarti itu event internasional? Ya, itu event internasional di mana setiap tim terdiri dari 4 orang, kemudian harus ada wanitanya 1. 4 orang itu 3 laki-laki, 1 3 laki-laki, Oke, 1 pada umumnya aturan Jadi ya? maksudnya di mix. Di mix. Bisa Di mix. 3 perempuan 1 laki atau 2 perempuan 2 laki. Ya. Oke. Artinya Jadi itu mix saja. peraturan standar ya? Ya. Ya harus melibatkan perempuan di dalam satu tim itu. Jadi ya? persamaan Oke. gender. Ya. Terus Nah, kemudian harus menyelesaikan lari sejauh 500 km dibagi oleh 4 orang maksimal 2 minggu. 500 kilo. 500 km berarti 1 orang jatahnya 125 kilo. Dia harus diselesaikan 2 minggu. Selesai dalam 2 minggu. Ya. Ada elevasi atau ketinggian? Tidak ada, Tidak. itu hanya mileage saja. Jarak ya? Jarak. Berarti 500 kilo diselesaikan dalam waktu 2 minggu dibagi oleh 4 pelari. 4 Tapi lari ada syaratnya 1 pelari minimal mesti menyelesaikan 75 kilo. Minimal. minimal. Harus 75 kilo. Jadi Kan maksudnya begini, kalau misalnya 500 dibagi 4, 125 kilo Ya. masing-masing. Ah. Nah, kalau salah satu tidak mencapai 125 kilo, itu bisa diisi oleh pelari yang lain. Yang lain. Oh, Tapi minimal harus 75 kilo. Minimal 1 pelari harus mencapai 75 kilo. Baru sisanya itu ditambah oleh pelari Ya. dalam satu tim juga. Betul. Ya. Betul. Tapi waktu itu gimana Pak Duket? Semuanya selesai 125? Semua Rata. masuk dalam hampir inilah seimbang. Seimbang. Oh iya. Pelari itu boleh bersama larinya atau gimana Pak Duket? Iya, Boleh bersamaan, Boleh bersamaan. boleh masing-masing. Boleh masing-masing. Cuman memang oleh Asia Trail Master disarankan dalam situasi pandemi seperti ini disarankan untuk berlari sendiri-sendiri. Itu virtual. 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 Jadi Jadi kita harus laporan nanti secara setiap hari harus Setiap laporan. harus laporan setiap hari. Hasilnya gimana? Nah itu ada kaptennya kan. Jadi kaptennya kebetulan Mbak Pucil. Kebetulan saya kaptennya. Saya nanti dalam satu rangkaian grup di WA itu saya lapor ke Mbak Pucil. Saya habis Semua anggota grup lapor. Finish semuanya. Finish. Nah ini yang mau saya ceritakan adalah bahwa kalau menggabungkan banyak orang gampang, tapi menggabungkan anak-anak muda yang lagi masa-masa puber itu kan susah banget. Teringatlah saya bersama-sama orang-orang ya pemabuk semua gitu kan. Pemabuk semua, siapa nih? Wah ada Pak Teja, ada Pak Dukut, ada ini, ada ini. Tapi kan tetap ya dalam satu tim itu harus ada chemistry. Oh ya. Karena kita keseringan ketemu, udah ini nih. Kebetulan, bukan kebetulan, memang dicarinya adalah yang umurnya lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-ganteng ya, lagi Bukannya. Jadi namanya Spirit 50 itu berdasarkan usia. Usia. Plus 7 tadi. Ya. Plus 7. Dan lewat 50 ya. Lewat Lewat 50. Tapi sebenarnya ATM itu kan atau Asia Trail Master nggak diperuntukkan untuk Tidak, usia. tidak. Bebas kan. minimal 17 atau 18 ya waktu itu. 18. 18. Tapi kan biasanya kalau ini kan ada kategori. Masuk kategori Master kan? Harusnya begitu. Ya. Seharusnya begitu. Tapi tidak ada. Tapi tidak ada. Seandainya pada waktu itu kami ada di kategori misalnya kategori veteran mungkin kami juara.
Wah, gitu ya. Mungkin ya. Ya, hasilnya dari Spirit 50 ini setelah menyelesaikan 500 kilo dibagi 4 tadi, 1/4 ibu ini tadi, hasil keseluruhannya gimana? Kita selesaikan dalam waktu 5 hari. Normal. Oh, nggak normal itu Pak. Maksudnya untuk ukuran umum pelari-pelari di zaman sekarang, Masing-masing 124 kilo loh. ya yang sudah punya ukuran standar yang betul, Oh iya, itu ya. kami melewati itu sebetulnya. Oke. Nah ini kan sebagai contoh. Ya kan, ini sebagai contoh bahwa kita ini perlu dong dapat ilmu, sharing ilmu di sini. Iya, iya. Kenapa di Spirit 50 atau orang-orang yang berusia 50 masih memiliki performa, spirit, dan semangat yang luar biasa menyelesaikan hal seperti itu, hal yang biasa. Sebenarnya kuncinya di mana? Coba. Saya menerangkan bahwa keempatnya ya, kebetulan Bu Wiwit juga termasuk. Sebetulnya kami puncaknya kan bertemu di dunia lari, dunia running. Ya. Puncaknya itu. Tapi saya tidak tahu kan latar belakang Mbak Buce, latar belakang Optense. awalnya seperti apa. Diperkirakan bahwa lari pada waktu itu adalah suatu atau running suatu setelan dengan hobinya masing-masing. Kalau saya bisa menerangkan seperti itu. Mbak Buce itu dulunya hoki. 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 Bawa bola sambil ngapang kayak tinju dipukulin. Nah, Dan dia ada di posisi gelandang, jadi dia harus sprint. ya. Artinya bahwa running memang mendukung cara Menjaga performanya loh. menjaga performanya. Artinya bahwa memang running pada waktu itu dijadikan satu setelan dari disiplinnya masing-masing. Oke. Seperti contohnya begini, saya manjat pada waktu itu akan terlihat performa baiknya jika seseorang ini mempunyai salah satunya. Oke, Pak Dukun kan kegiatannya intinya dulu kan nggak lari, lari dari awal, dari muda. Artinya begini, lari itu dijadikan teman dari disiplin ini. Ya. Pengertiannya seperti Dari itu. muda. Kalau entar lari dari muda. Sebenarnya saya lari nggak dari muda. Memang saya start serius di lari itu mulai 2016 akhir. 2016 akhir. 2017 awal saya ikutan pertama event lari itu trail running, Tahura Trail Running 21 kilo. Ya. Nah itu ikutan pertama. Nah sebelum-sebelumnya saya masih muda tuh sering ikutan HES, PHH. Ya. Nah cuman passionnya belum ke situ. Belum dapat ya? Belum dapat, saya belum kelari passionnya. Karena saya masih banyak melakukan outdoornya seperti motor trail, atau misalnya off-road dengan kendaraan 4x4. Terus kebetulan saya masih muda juga, sering berburu ya. Kebetulan anggota Perbakin, sering menembak ya ke hutan, keluar masuk hutan, berburu babi hutan. Nah, dengan bertambahnya, Terima kasih. Ini CEO-nya Nosines. Langsung dibuatin sama Oke. mereka. Oke, sorry saya potong dulu. Terus satu lagi, ini semua lokal. Jadi mesin metro sistemnya itu lokal, bukan luar. Jadi luar biasa kan. Dan saya berani klaim, NOS itu atau kita di sini itu mungkin bisa diklaim satu-satunya nitro kopi yang pakai sistem lokal. Ini harganya kalau dibandingkan tempat lain jauh lah, gitu kan. Coba dulu, coba dulu ya. Mantap ini. Packagingnya ini juga nggak sembarangan packagingnya ini apa. Jadi kita menggunakan plastik yang reuse. Kita bisa 5 kali pakai. Jadi ramah lingkungan. Ya. Ramah lingkungan sekali, jadi nggak sekali buang. Tetap kita pakai di higienis, kita simpan semuanya bagus. Dan yang menariknya ada tutup inisial. Jadi kita bisa, kalau yang dipakai kita bisa di sini. Termasuk yang panas ini juga. Tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanan yang panas ya. Ini memang sengaja di packaging dengan sedemikian rupa agar memudahkan dan yang pasti gratis. Nah, nanti yang green tea-nya apa bisa coba. Kalau kopi angetnya gimana? Ya cocok untuk sore ini. Dan peminum kopi. Jadi satu lagi, Nos Coffee satu-satunya, dan ini juga saya klaim, satu-satunya coffee shop, kedai kopi yang punya podcast studio. Jadi podcast kita, studio kita itu ada di sini. Tamu yang datang, orang yang mau minum kopi, nggak cuma kopi, ngobrol-ngobrol, mau cuap-cuap di podcast, punya YouTube channel, silakan pakai fasilitas di sini. Itu semua terbuka, karena kita memberikan keleluasaan mereka untuk berkreasi, berkarya asal positif. Ya. Itu tadi.
Jadi contoh-contohnya udah banyak sekaligus kita undang bapak-bapak ke sini tuh menularkan itu tadi. Nah, tadi ada yang mau ditambahin nggak ini? Lupa kan? Lupa. Motor trail tadi. Oh iya, jadi memang saya dari muda memang kebetulan saya sering olahraga kardiovaskular. Oh. Ya, jadi kardiovaskular itu seperti berlari, naik sepeda, dan berenang. Ya. Cuman saya lebih banyak naik sepeda dan sekarang akhir-akhir ini tuh Lari. lari. Nah, cuman untuk mencegah kebosanan dan kejenuhan sering cross training. Cross train. Oh, oke. Ya. Crossfit ya. Ya enggak, cross training maksudnya gini, kita kombinasikan latihan menjaga performance tuh. Kalau misalnya sekarang berlari terus kan ada jenuhnya. Ya. Minggu depannya saya sepeda. Oke. Nanti minggu depannya atau berenang. Itu untuk menjaga performance saja. Biar kita tuh nggak stamina nggak anjlok. Tapi semangatnya masih banyak, masih besar. Semangat masih banget. ya. Karena kita dari tim Spirit itu terus terang, saya ingin menularkan ke kaum yang muda. Ini dia nih. Nah itu. Ini kebetulan ada. Ini saya kenalkan, saya nggak masuk kamera. Ya. Ini Oki. Ini yang paling sibuk lah kalau di saya kiri. Dan itu kapten kita. Danjun, tapi maunya dipanggilnya Danjun. Saya juga bingung. Ini kapten, jadi waktu kita lari, dia kapten. Artinya kita berusaha menjalankan protokol yang benar. Nah, tapi tadi yang masukkan tadi itu berarti konsistensi untuk menjaga itu tetap harus ada. Tetap harus ada. Tetap harus ada itu. Nah, sekarang saya ke Abah Puja. Bah, melihat tim Spirit 50. Aduhku cerita semangat. Orang kalau dengar pengen melakukan gimana, tapi konsistensinya loh, Bah. Itu yang susah. Ya. Apa yang harus dimulai itu? Sekarang kalau saya ngelihat pengen, tapi baik lagi injak umur yang sama aja belum tentu, apalagi masih punya performa dan semangat yang sama. Ya. Begini. Untuk bisa ya alhamdulillah kita saya Om Dukut, Om Teja bisa sampai di titik ini gitu ya. Satu sih sebetulnya kami ingin sehat dan bahagia. Nah, ini dia nih. Kami ingin sehat dan bahagia. Nah, dengan berlari kita banyak teman. Sejauh ya kita berlari itu bukan untuk mencari atau berobsesi untuk mendapat podium. Kalau untuk mendapat podium saya jamin capek, nggak muda, nggak tua. Tanya Agus Prayogo, dia bahagia. Ada berat untuk bahagia. hanya dia nggak seimbang lagi sama Betul. maintenance-nya. dan ada satu target dan beban yang besar. Itu membuat tidak bahagia. Jadi sebaiknya gimana? Nah, sebaiknya adalah kita melakukannya adalah dengan Senang hati. dua syarat itu. Ingin sehat dan bahagia. Itu dulu. Nah, kalau itu sudah ada keinginannya, yang paling berat dilakukan adalah konsisten. Apapun olahraganya. Apapun, bukan saja hanya olahraga. Semua kedisiplinan, kalau tidak konsisten, bubar. Sedisiplin apa gaya hidup apa? Saya bangun pagi, sholat, minum kopi, langsung pakai sepatu, Ya. Setiap hari. setiap hari. Selalu, kecuali satu hari libur. Karena badan perlu istirahat. Betul lah. Recovery istilahnya. Harus recovery. Nah, istirahat biasanya. Tidur malam jaga-jaga juga. Nah, tidur malam saya alhamdulillah baru sembuh. Ya. Oh iya? Ya. Jadi saya biasanya tidur antara jam 11 sampai jam 12 malam. Oke. Kadang-kadang lebih. Sekarang itu saya jam 9 udah ngantuk. Sekarang gini, saya tanya. Tadi kan yang penting sehat dan bahagia. Pak Dukut, Om Tets, Abah Puja memulainya dari usia muda. Berlaku nggak itu orang yang mulainya mungkin di usia kayak saya lah, 30-an? Ya, atau percaya aja pusing amat. Percaya aja saya. Atau orang saya masih puber kok. Siap puber kita kan. Gimana Pak CEO? Bener kan? Gimana orang yang usia di atas 40, malah mungkin di atas 50, mendengar obrolan bapak-bapak ini langsung tergerak. Terlambat nggak sih? Aduh, Enggak. Nggak. Apa yang harus dilakukan? Memang Tapi kan porsinya beda dong pasti. nah ini kemudian nanti jadi teknis ya. Teknis ini kan jadinya
Kalau kebetulan kita bertiga ini punya satu kesamaan sejarah kan, meskipun disiplinnya berbeda-beda. Ya. Cuman pada waktu itu ketika running dijadikan semacam tempat kita ngumpul sekarang ini, kesamaan terakhir, bukan terakhir lah namanya ya. Pokoknya pada saat ini running itu menjadi satu kesepakatan kami gitu. Tapi Ini sebelumnya yang saya suka ini. Suka keluarin filosofinya Pak Duka. Tapi bahwa pada saat itu di awal-awal muda kita, running itu sesuatu yang menjadi paketan disiplinnya. Paketnya memanjat yaitu running. Paketnya hoki pada waktu itu running. Paketnya pemotoran pada waktu itu dia tidak melupakan bahwa itu harus disertai oleh running. Ya, katakanlah orang yang nggak pernah olahraga, tapi dengan omongan kita tergerak. Ya. Wah iya ya, ternyata sehat dan bahagia tadi. Ya. Nah, kebetulan yang saya ajak ngobrol ini dari muda sudah berkegiatan. Kalau yang dia tidak berkegiatan sama sekali, gimana nih cara mulai? Memulailah dari Kuncinya kapasitasnya. satu, mulai. Itu aja udah prestasi Mulai ya. Ya, Betul. itu juga Karena tidak semua orang sanggup untuk memulai. Itu Percaya. dia. Jadi begini, untuk mencapai tertentu jadi gini, segala sesuatu dimulai dari satu langkah. Itu. Jadi untuk mencapai pelari seperti pelari maraton, 42 kilo atau pelari ultra di atas 42 kilo, 100 kilo, 170 kilo, itu diawali dengan satu langkah. Mulai. Satu langkah mulai. Satu langkah mulai itu saja. Dan itu saya rasakan dipaksa sama beliau. Saya dipaksa sama dulu lari. Saya nggak mau, saya paling benci olahraga lari. Setengah putaran Saparua waktu itu, saya udah merasa juara. Udah merasa juara. Nah ternyata apakah itu memang merata? Semua orang harus punya komitmen itu dulu. Saya pikir iya. Ya. Mulai dulu. Apa yang paling tepat? Atau mungkin gini, oke lah saya nggak suka lari, olahraga yang lain. Gimana? Bagaimanapun bahwa keterlibatan lari, ini teknis lagi, bahwa keterlibatan lari adalah Jogging, jalan gitu? Boleh. jalan. Sekarang kita mendefinisikan bahwa lari itu sebetulnya apakah orang harus sprint dengan pace 5, 6, tidak begitu. Tapi Dia dengan jalan cepat pun sudah dikategorikan sebagai lari. murah lagi ya. Murah. Dan fasilitas Murah tapi ya gimana ya? dan fasilitas lari itu saklek loh. Seperti yang beliau tadi bilang, mulai aja. Langkah pertama itu Sekarang gini, malam kita mau tidur, sediakan sepatu di depan pintu. Itu kan tinggal melahirkan satu kata. nah ini mulai. siapin dulu sepatunya ya. Berbeda kan kalau kita Jadi cara memotivasi diri kita macam-macam dong ya. Betul, Tapi yang betul. pasti adalah niat kita untuk memulai tadi. Iya. Beli sepatu baru misalnya. Beli sepatu itu baru. persoalan lain. Persoalan lain yang tapi persoalan mendasar. Nah, Setiap orang pasti punya sepatu kan. ya. Simpan di depan pintu malam itu sebelum kita Keluar. tidur. Lalu kita komitmen mulai paginya besok. Maka itu terjadi. Jadi ini ada 3 hal yang saya tangkap ya. Kalau dari Abah Buce tadi, untuk memulai itu memang perlu kerja keras. Iya. Dari Om Tes, langkah awal tadi itu kan. Ya, jadi segala sesuatu itu dimulai dari Langkah pertama, langkah. kecil, langkah pertama. Nah, Gitu. kalau dari motivasinya, siapin dulu deh apa yang mau kamu lakukan besok. Artinya benang merahnya sama dong. Iya. Semuanya itu. Tetapi itu untuk memulai itu untuk menjaga sekarang oke mulai. Udah. Kebanyakannya kasus yang sering terjadi Tidak konsisten. seminggu semangat. Kenapa seperti itu? Menurut saya karena dia langsung ke tengah buku. Jadi kalau kita punya Ini buku, lagi bahasa. tiba-tiba Jadi dia- ibaratkan buku. Kalau orang memulai langsung pengen ke bab 9. 9 tidak bisa. Dan kalaupun itu dipaksakan, Hah? nanti akan terjadi sesuatu semacam cedera, bosen. Kan kemudian nanti setelah kata mulai itu terjadi, dia akan berjalan lambat, lalu setelah itu berjalan semi lambat, cepat, lalu kemudian cepat, lalu kemudian dia mulai menggunakan pace. Oke. Lalu kemudian dia mulai menggunakan
Racun trail. Ini namanya racun trail. Ya, anggaplah seperti itu. Racun Ini trail. 3 orang ini rata-rata awalnya ketika lari pertama itu bukan langsung menggunakan tes. Dia mencoba Jadi keluar rumah aja. mungkin yang nonton bingung. Ada trail, ada lari. Apa sih trail? Jadi trail itu kegiatan lari yang dilakukan di alam terbuka, semua alam terbuka. Mungkin di pegunungan ya. Ya. Lebih banyak menemukan tantangan Kontur, kontur tantangan elevasi ya. Ya. elevasi. Dan itu memang dibutuhkan perangkat yang berbeda ya dibandingkan dengan lari kita di aspal. Ya. Itu. Nah sekarang sudah ketemu tadi, mulai langkah pertama dan memotivasi diri sendiri. Perlu teman ya itu apa? Ya seperti itu. Untuk menjaga konsisten, kecuali disiplin dirinya tinggi. Nah, disiplin diri tinggi itu juga bisa dibangun berdasarkan latar belakang sih. Ya, jadi nggak bisa ujuk-ujuk disiplin diri, nggak bisa ujuk-ujuk. Dia perlu proses makan waktu yang cukup lama. Ya. Tapi bahwa supaya timbul konsisten dan ada motivasi untuk sehat dan bahagia itu, kalau tidak mampu sendiri, carilah teman. Cari teman. Itulah kuncinya sebetulnya. Iya. Cari teman. Berjalan berdua, Itu udah olahraga. udah olahraga. Lama-lama berlari berdua. Udah Belajar berdua. belajar berdua. Kemudian kita berinteraksi. Di situ sebetulnya akan timbul hal-hal yang menimbulkan konsistensi yang yang disebabkan karena adanya pertemanan. Tenang saja, komunitas itu sekarang banyak. Banyak. Pertama, teman yang kita kenal. Nah. Memang saya waktu kecil kenal sama Pak Dukut, saya kenal sama Pak Dukut. Enggak, Tidak. saya di lapangan hoki merumput saja. Setelah selesai kuliah, harus mencari uang, anak istri, cari rumah, segala macam. Kirain buat nego. Kerja dulu, istri anak apa segala macam sudah terpenuhi, baru saya nabung. Nah, ceritanya naik gunung itu startnya justru dimulai 50 tahun. Oh iya? Ya, umur 50 tahun saya mulai naik gunung dan yang pertama kali adalah Kilimanjaro. Kilimanjaro. Tanzania. Ya, pemanasannya Kerinjani, nggak muncak, nggak kuat. Nah, ketemu yang namanya harus lari supaya endurance-nya Di usia 50. di usia ini. Dan itu keterpaksaan atau memang ada motivasi ke Saya nggak mau celaka karena konyol. Saya nggak mau celaka karena konyol, karena fisik yang tidak bagus. Seorang pemanjat, seorang crosser, para pendaki gunung itu perlu fisik yang di atas rata-rata, sehingga latihannya juga tidak bisa asal-asalan. Selain latihan tidak asal-asalan, yang paling penting itu adalah konsisten. Tapi gini, saya mau komentar dulu. Kalau motocross kan gagah ya, gagah gitu kan. Siapa sih pakai motor trail gitu kan, keren banget. Teman saya juga hoki dulu, motocross juga. Nggak tahu sekarang di mana. Ya kan? Motocross tuh gagah. Terus olahraga kardiovaskular lainnya, termasuk lari. Lari kan biasa. Nah, sebenarnya ini, Gimana itu? kalau menurut saya, memang saya menggeluti lari serius tuh mungkin 3-4 tahun ini. 3-4 tahun. Serius di lari. Nah, Nah, seperti kegiatan mototrail sudah saya tinggalkan. ditinggalkan atau vakum dulu? Tinggalkan. Sementara ditinggalkan. Kenapa? Karena memang dengan kondisi alam Oh iya. dan kondusivitas masyarakat sekitar gunungan, sekitar hutan itu terlalu banyak motor ya. Saya lihat itu merusak lingkungan. Dulu nggak begitu. Dulu nggak begitu, karena tidak terlalu banyak komunitas. Sekarang tuh kalau kita ke gunung off-road, masuk hutan itu seperti pasar malam. Ada yang mau naik, ada yang mau turun. Nah, dari situ saya akhirnya berpikir, Kita tuh kalau bersepeda kalau ada dengar itu kan begitu. nah itu akhirnya timbul gesekan. Timbul gesekan. Nah, akhirnya dari situ Coba untuk saya berpikir ingin menyalurkan hobi Hah? yang aman dan lebih sehat. Lebih sehat. Lebih sehat. Karena saya merasa dengan saya lari sekarang, dengan mungkin 10-15 tahun lalu,
perasaan sekarang saya lebih sehat Berarti dibanding itu di usia 50 juga ya? Mulai lari. kurang lebih 2016 akhir. Ya, iya. Ya, 50 juga. berarti 49 ya, Mhm, usia 49. mhm. Cuman serius ikut event 2017. 2017. Ya. Nah, artinya di waktu ikut itu kerasa nggak performa fisik saya menurun, terus seperti tadi saya butuh teman untuk menjaga Nah konsistensi. gini, kalau lagi pertama saya ikut event karena memang latihan belum terprogram dengan rutin, itu pertamanya pasti kita lelah. Tapi dengan kapasitas yang ada ya kita ngikutin saja, jangan terlalu dikejar. Ya, Podium lah atau apalah, yang penting kita bisa finish. Nah itu. oke. Nah bahkan dengan keterbatasan waktu, jadi gini, saya susah cocokkan waktu dengan teman-teman. Karena terbatas waktu, akhirnya saya banyak berlari latihan itu sendiri. Lone wolf. Saya kadang-kadang jam 5 pagi sudah keluar, lari 2 jam, 3 jam, cepat pulang lagi. Oke. Nah, tadi kan kita juga undang ya teman-teman untuk boleh tanya langsung, ya kan? Atau mungkin punya pengalaman, atau butuh motivasi. Kayak saya ternyata banyak banget saya ilmunya kesini. Jujur saya berhenti olahraga ini karena saya nggak butuh teman tadi, gitu kan. Jadi agak menjauh. Jadi sekarang aktivitas lari-lari kayak gitu itu agak berkurang saya. Teman-teman yang ikut bertanya malam hari ini, kalau ada pertanyaan yang nanti dipilih yang beruntung lah, Pak ya, itu kita siapin running cap. Jadi ini giveaway dari kita, running cap sayap kiri. Ini produk internal kita. Jadi karena buat saya komunitas itu memang harus positif. Ya kan, termasuk ini pun kita anggap sebagai karya. Mau ada yang nonton ataupun enggak, yang penting kita terus maju, gitu kan? Ya, maju. The show must go on. Oh, the show must go on, gitu. Salah satu motivasinya seperti itu. Karena mungkin kita butuh teman kurang, tapi butuh tamu-tamu seperti ini. Inilah teman kita, yang memotivasi kita. Jadi nanti pertanyaan atau komentar atau ya apapun lah yang buat kita nanti dipilih oleh Teteh Eno, itu dari Sakiri juga, yang itu akan mendapatkan running cap seperti ini. Running capnya ini internal buatan kita, buatan siapa ini? Dewi ya. Ada nggak treatment dalam menjaga kondisi badan selain olahraga tadi ya? Jangan lupa makan yang teratur, Itu ya. ya, Dan istirahat. dan istirahat yang cukup. Ya. Itu Kuncinya situ. Suplemen itu nggak perlu. Suplemen nggak bergabung. nggak perlu. Suplemen itu kayak vitamin Vitamin segala macam sejauh makanannya memang kombinasi makanannya terpenuhi. Ya. Kemudian saya tadi menyebutkan suplemen tidak perlu, itu adalah kecukupan nutrisi ke dalam tubuh itu memang harus diperhitungkan. Ya. Juga dengan kapasitas kita berlatihnya gitu. Kalau makan sedikit ya jangan pengen lari ultra. Biasa aja. Biasa Artinya aja. lari ultra itu kan sebuah pilihan ya. Betul. Tapi yang penting adalah tetap menjaga kondisi tubuh dengan berolahraga. betul. Itu Tapi ada memang beberapa orang yang suka dengan nutrisi. Ada tambahan, Ya. ada tambahan yang lain. Itu sih pilihan. pilihan. Cuman kunci utama adalah bukan di nutrisi, makan yang benar. Kalau Disiplin. kontes ada nggak formula untuk menjaga atau disiplin dalam menjaga pola hidupnya selain tadi olahraganya? Memang asupan nutrisi itu perlu diperhitungkan. Jadi maksudnya kita keluar dengan melakukan kegiatan ultra misalnya. Terutama dalam orang-orang yang berusia mungkin yang akan memulai di usia 40 atau 35. Nah itu apa ya sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama asupan nutrisi, yang kedua tuh istirahat, itu mutlak. Nah kalau suplemen itu masing-masing orang kan kebutuhan berbeda. Jadi itu tergantung masing-masing orang. Karena setiap kondisi tubuh kan antara si A, si B itu kan kebutuhannya berbeda. Nah cuman kita mesti seimbang, 4 sehat, 5 sempurna. Itu. Nah kalau suplemen seperti vitamin B kompleks, vitamin A, vitamin C, D, dan E itu sebagai pelengkap saja. Nah itu bisa didapatkan dari nutrisi makanan sehari-hari. Jadi dengan olahraga lari ini kita tuh akhirnya dipilihkan punya pilihan kita mau makanan sehat atau makanan junk food. Junk food ya. Junk food.
Nah, dengan pola makan tuh kita akhirnya jadi disiplin. Karena apa yang kita masuk, itu yang kita keluarkan. Nah itu, jadi harus seimbang. Kalau Pak Dukun, cukup nggak sih kalau orang memulai olahraga di usia-usia seperti itu? Cukup dengan pemanasan aja itu cukup nggak? Memulai dan mengakhiri itu harus ada perhatiannya kan, ada closingnya. Nah, Jadi kalau sekarang kita memilih disiplin running, ya. lalu kita memilih bahwa latihan yang terbaik dari running adalah berlari, berarti larinya kurang jauh. Tapi kan nggak harus running ya, apapun itu olahraganya. Ya. Tapi yang penting dia harus memperhatikan pola asupan makanan dia. Makanya itu penting seperti Mbak Buce bilang tadi, seorang partner. Partner ini harus mempunyai kemampuan. Partner yang satu ke yang lain, misalnya saya dengan Mbak Buce. Menyemangati lah, enggak ya. Saya pernah terakhir itu ketemu sama Mbak Buce di tadi Nusantara. Dan pada waktu itu saya memposisikan untuk menjadi partnernya Mbak Buce. Artinya bahwa kemampuan saya adalah pada waktu itu adalah harus bisa men-treatment dia. Jadi selagi belum menginjak usia-usia 40-50-an, teman-teman yang muda, adik-adik kita itu sebaiknya memang ikutilah saran-saran mereka. Iya. Karena itu sangat tidak merugikan. Misalnya dengan rajin olahraga, menjaga hidup sehat itu nggak ada ruginya. Iya. Ya. Dan sekali lagi terima kasih buat Indonesia Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Itu juga informasi buat teman-teman semuanya, mungkin yang punya adik atau mungkin punya anak yang ingin atau masih belum menentukan kemana akan kuliahnya, silakan Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri, kampusnya di Jalan Jakarta, Bandung. Dan di Indonesia Mandiri ini ada atau masih dibuka pendaftaran gelombang terakhir. Jadi jangan lewatkan tahun akademik 2020 dibuka program D3 dan S1. Dan keunggulannya adalah biaya kuliah sangat terjangkau, biaya kuliah bisa diangsur per bulan, dibuka kelas reguler pagi, kemudian dibuka kelas karyawan malam dan weekend. Jadi masih bisa ada karyawan juga. Dibuka kelas karyawan jarak jauh atau full online 100%. Jadi menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Program D3 itu ada teknik informatika, manajemen informatika, akuntansi, manajemen perpajakan, sementara S1-nya yang sudah terakreditasi oleh BAN PT. Ada teknik informatika, sistem informasi, manajemen, dan akuntansi. Kelas reguler dan karyawan, jenjang D3 kelas reguler ditempuh dalam 6 semester, kemudian S1 dalam 8 semester, S1 kelas karyawan full online ditempuh dalam 8 semester, hanya dalam 2 tahun 8 bulan sudah lulus sarjana. Kemudian, jangan lewatkan, ini ada gelombang terakhir, jadi yang bagi teman-teman yang punya adik ataupun anaknya masih belum menentukan kemana nanti akan melanjutkan pendidikan perguruan tingginya, silakan dapat menghubungi Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri di 0821 789 78979 atau ini banyak banget nomor teleponnya, mungkin beberapa aja saya bacain ya. Ya. Atau di 022 727 2672 atau 720 8180. Sekali lagi 727 2672 atau 022 720 8180. Lewat email juga bisa di info@stmik.imac.id. Nah, jadi masih ada kesempatan, silakan untuk teman-teman mendaftarkan diri di gelombang terakhir di Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri, kampusnya di Jalan Jakarta nomor 79, Kebonwaru, Batu-Nunggal, Kota Bandung. Karena sekarang kan musimnya orang ada masuk sekolah ya, dan adaptasi baru, pelajaran baru, pendidikan baru, banyak kampus semuanya menawarkan yang baik-baik. Jadi jangan salah pilih. Semoga itu juga bermanfaat. Dan saya lihat juga anak-anak kuliah sekarang itu sudah mulai apa ya? Mereka sudah mulai untuk mencoba dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau dilihat sekarang gini, saya mau tanya dulu dari apa? Banyak ketika sebut komunitas olahraga, komunitas lari itu banyak. Anak-anak muda lagi dominasi di sana. Prospeknya gimana sih lihat itu? Prospek dalam pengertian apa ya? Sebetulnya komunitas itu selain semangat untuk berlatih secara bersama, kalau memang di dalamnya ada kompetisi yang positif, itu juga sangat bagus sebetulnya ya, dengan di mana
banyak sekarang komunitas-komunitas itu ada yang terdiri dari orang-orang justru dari sekolah olahraga, dari SPUK. Artinya itu bisa nulari dong ya? Bisa nularin selain ya sangat positif. Selain bagaimana performa running yang benar itu diajarin. Jadi komunitas bukan hanya sekadar, bro kita lari berbek lompatan gitu, nggak begitu juga. Ada latihannya, ada persiapannya, ada yang disebut interval lah. Nah, itulah yang saya rasakan di Bandung, mudah sekali untuk mendapatkan informasi itu. Betul. Ya, jadi kalau kita ke Gasibu atau kemanapun juga, banyak teman-teman yang suka membagi informasi tentang teknik lari. Iya. Kebetulan kita doyannya lari. Gitu. Ya. Saya bacain dulu beberapa pertanyaan ini ya, Bapak-Bapak ya. Ada dari Om Bams. Ini ke Pak Dukut ini. Pak Dukut, kenapa rambutnya putih? Oleh sekolah, kata WHO masih pemuda tuh. Masih pemuda. Iya. Wah, pertanyaannya bagus dong. Itu kalau ganti direktur WHO-nya. Dari Yuda, Om, setelah capek lari, kaki suka sakit ototnya. Boleh tidak sih minum jamu? Kemudian dari Nita, latihannya seperti apa sih biar stamina tetap oke saat berlari? Siapa yang menjawab yang ketiga ini? Latihannya seperti apa sih biar stamina tetap oke saat berlari? Nah, ini Om Ted aja yang menguasai hal-hal menyangkut nutrisi tadi kan. Oke, Om Ted gimana? Jadi untuk menjaga stamina, memang kita asal rutin berlari. Jadi jangan ingin cepat. Yang penting kita jaga juga dengan detak jantung. Itu perlu ya? Heart rate monitor. Ya. Jadi kebetulan memang kalau untuk menggeluti dunia lari dengan Kardio serius, ya, kardio. Memang kita pelari-pelari ini seperti Abah Mutse, Om Dukut, dan saya sendiri pun kita banyak dibantu dengan jam GPS yang di situ ada heart rate monitor. Karena sangat riskan di usia-usia kita, udah 50 plus, bahkan usia muda pun riskan kalau kita berlari itu kita nggak lihat detak jantung. Ya. Jadi mudahnya gini, saya pernah dapat pusat paling mudah itu adalah untuk mengukur kemampuan detak jantung kita adalah 200 dikurangi umur. 220 dikurangi umur. Itu maksimal. Itu batas maksimal. Ya. Nah, tapi kita dengan berlatih itu jangan selalu Dikurangin dipakai aja. itu Turunin 40% dari batas aman. Misalnya Itu paling aman. 220, umur saya 30, berarti 190. 190 adalah batas. Pakai maksimal Dipakai maksimal 80%. Ya, Jadi sekitar 170-an lah. Ya. Tapi kalau Contohnya. untuk Contoh. tapi kalau misalnya untuk sekali-sekali Nah, pas ikut race boleh. dengan latihan pun itu akan 100%. bertahan kan? Akan Ya, bertahan. betul. Nah, Oke. memang salah satu trik untuk menjaga stamina dan meningkatkan endurance atau daya tahan tubuh itu kita mesti berlatih yang seperti long run, Mhm. berlatih jarak jauh Jarak ya, jauh. di atas 30 kilo. Hmm. Tapi dengan heart rate atau detak jantung kita atur serendah mungkin. Oh. Susah. Nah, dengan sering berlatih itu otomatis nanti kita Lari akan ringan. 30 kilo dengan detak jantung yang rendah. Susah. Ya. Susah. Itu berlatihnya low heart training. Low heart training. Low heart training. Ya. Susah itu. Itu bagian dari konsistensi kan. managing di pace sebetulnya ya. Pace itu Pace apa ya? itu kecepatan berlari. Ya, Ya, kecepatan berlari ya. Managing itu. Karena salah satu yang paling sulit itu adalah mengendalikan kecepatan berlari dalam diri kita Nah, sendiri. itu. Itu perlu kedewasaan. Bukan hanya masalah aki-aki atau anak muda. Ya. Jangan salah, di antara umur-umur kita nih, di Iya. atas umur kita, itu banyak yang masih wah ngejar jabret dia lupa heart rate. Itu benar nggak? Betul. Betul ya. Itu sebaiknya tidak dilakukan itu. Tidak dilakukan. Jadi itu. tahu diri lah ya. Tahu Ya, diri lah. jadi Jadi, untuk menjaga heart rate tetap agak di bawah, itu pace-nya yang diatur. Emosi, waduh masa sih orang cepat gitu, gua nggak bisa. Disitulah sebetulnya letak mulainya kegagalan di dalam menjaga konsistensi performa dan segala Om macam. Dukut mau jawab nggak pertanyaan Yuda tadi? Om, setelah capek lari kaki saya suka sakit ototnya. Boleh nggak sih minum jamu? minum jamu. Iya. Saya sendiri bukan penggemar jamu dan jarang menggunakan
tambahan-tambahan seperti itu. Cukup Tapi- kopi istri aja udah selesai. Iya. Tapi saya mengindikasikan bahwa bila terjadi hal-hal seperti itu, cedera di otot, itu saya sering menghubungkannya memang dengan awal dan akhir. Awalnya dia melakukan stretching seperti itu. Tidak pemanasan. Pemanasan. Ya. Jadi memang ada pemanasan yang Itu benar. cedera atau pertanyaannya cedera atau suka sakit ototnya. Suka sakit Masuk ototnya. dalam kategori cedera kan itu? Bisa, bisa masuk. Bisa ya. Dan juga gini, kalau misalnya awal dari cedera itu bisa jadi kurang hidrasi. Ya, Cairan. Ya, selama kita berlari, apa salahnya kita bawa botol minum? betul. Jadi setiap 15 menit minum satu teguk. Setiap 15 menit. Ya, untuk itu menjaga. untuk long run ya. Mhm. Karena kita butuh tubuh itu butuh Ya. hidrasi. Nah itu. Oke. Nih sebelum kita tutup, saya pengen tahu dulu obsesi Pak Dukut apa setelah ini? Obsesi. Ya tentu kan menjaga hidup itu pasti konsisten. Iya. Sebuah komitmen dalam hidup. Iya. Tapi obsesi apa lagi nih? Yang dalam waktu dekat atau nantilah yang masih menjadi target. Satu hal, saya saat sekarang ini yang paling berat itu kembali ke kata konsisten tadi. Itu obsesinya. Itu obsesi saya. Kembali ke konsisten. Iya. Tak saya harus nelah dulu. Nah, pengertiannya begini, untuk mencapai seminggu 3 kali berlari Oh, dengan selalu 10 10 kilo. katakan nih seminggu, saya berarti harus bisa 30 kilo ya. Dan itu standar saya segar, imun terjaga. Ini dia. Itu untuk konsisten. Boleh setiap hari ya? Enggak boleh, harus berselang ya. Harus ada istirahatnya. Jumat jalan Nabi. Itu salah satu menjaga. Nah, itu pekerjaan yang berat di usia kami. Terus terang, di usianya Mbak Buce, saya salut lihat Mbak Buce di catatan Strava-nya, dia konsisten. Dia punya treadmill. Jadi itu Berlari. obsesinya. Nah, Kalau di kayak usia kami ini saya tidak akan berbicara tentang usia muda ya. Usia yang sudah lewat 50 lah. Menjaga perform itu juga mutlak nggak itu? ya Sebagai sesuatu yang mutlak nggak menjaga perform di usia 50 ke atas? mutlak. Mutlak. Dan sesuai dengan kapasitas. Kebetulan kalau kami kan karena sudah pernah menjajal ultra, artinya ketika konsistensi ini dibagi dalam seminggu 3 kali, Itu kami konsistensi turunkan ya? kami turunkan jadi 5 kilo lah, 10 kilo lah. Yang penting konsistennya. Konsisten tadi. itu. Nah itu yang susah kita Konsisten. lakuin. Oh, masalah. Kalau nanti sudah konsisten, lalu kemudian kita flashback ke usia muda nih, kita arahkan apa sih fungsinya usia muda. Ketika dia naik ke usia 50, ini sudah ada. Kalau sampai Iya. kalau sampai. Iya. Artinya kan gini, kita aja ngelihatnya aja usianya, ya kalau sampai, pengennya sampai. Iya. Udah sampai, belum tentu juga punya semangat Iya. yang sama. Itu dia. Gitu kan? Kalau Om Tes apa obsesinya? Kalau obsesi saya tuh, saya akan terus berlari Wah, sampai dimakan usia. sangat bahkan sih. Ya, saya akan terus berlari. Itu. Ada obsesi event mungkin yang atau nambah kilo, nambah jarak gitu. Mungkin untuk kedepannya ada mungkin. Tuh, Om dan Jun. Dengan ini temannya kayak anak SMP sekarang penampilannya. Lari terus dia, mantap gitu. Tapi saya melihat bahwa star Om Dansun, Novi, Mbak Nok itu ya Enok. sudah Enok, Pak. Enok itu Bukan sudah nok, Pak. Bukan nok, enok. sudah investasi yang kalau saya pantau ya betul. Kok saya nggak disebut? Ya, sudah ada dalam jalur yang betul. Sudah ada dalam jalur dan betul. Dan kemudian tinggal membuka kan. Nah, Lanjutan. halamannya udah bener ya? Betul, pertama. betul. Pertama bener ya? Betul. Walaupun Udah kadang-kadang suka nyuri-nyuri di bab 10 gitu, kan nggak apa-apa. Pendahuluannya udah betul, halaman per halamannya udah betul. Tinggal nanti kan Ngertiinnya yang salah ya? bisa aja nih usia Mas Dancun ketika masuk usia saya bisa jadi lebih super. Insya Allah, amin. Apa? Gunung mana lagi yang akan kau daki? Semua gunung udah Sebenarnya bukan dunia ini. obsesi, tapi Ya. ada satu keinginan yang ingin saya selesaikan. Apa itu? Kenapa saya masih tetap justru sekarang ditingkatkan untuk Nah. persiapan yang memang tidak cukup sebentar. Saya ingin menyelesaikan 7 puncak dunia saya. Aduh. Ya itu saya pernah dengar waktu kita lari di Ya,
Dago, waktu kumpul di Dago Tihas ya. Betul. Di situ cerita, saya mau menyelesaikan Seven Summit. Jadi Seven Summit itu kan 7 puncak dunia, puncak dunia. tertinggi di dunia ya. Udah berapa? Sebetulnya bukan 7 tertinggi puncak di dunia, 7 puncak tertinggi yang mewakili masing-masing kontinen. Betul, masing-masing benua ya. Masing-masing Ya. benua. Karena kalau 7 puncak sebetulnya puncak dunia itu ada 14. Apa Australia nggak ada? Ada. Ada. Puncak Jaya masuk. Justru Australia itu sempat jealous karena Puncak Jaya. asalnya ke Cisco itu yang dihitungnya, tapi diambilnya bukan Australia, Austronesia diambilnya, sehingga Papua yang paling tinggi. Kapan itu apa? Baik, sekarang udah berapa summit? Baru 4, 3 summit lagi. tinggal 3 summit lagi. Itu baru ya. Ya baru. 3 summit lagi, dalam ada obsesi berapa lama lagi bisa tercapai? Nggak tahu, sejalannya aja. Mahal nggak sih mas seperti itu? Untuk 3 itu perlu 2 miliar. Jadi ya siapa tahu yang pemirsa sayap kiri ada yang membiayain saya. Latihan sudah terus konsisten. Latihan udah kan? Latihan terus konsisten. Oke. Tinggal Jadi rekomendasi. informasi aja, saya dulu pernah ikut body mass, pengukuran massa tubuh bareng Pak Dukut. Di situ saya kaget, usia metabolisme Pak Dukut itu 29 tahun. Usia metabolisme. Jadi saya percaya Abah, Om Tets nggak jauh beda. Artinya itu motivasi. Umur 50 tahun ke atas, tapi usia metabolisme itu adalah usia di dalam organ tubuh kita itu masih 29 tahun. Luar biasa itu buat saya. Nah itulah yang membuat motivasi kita, dan mudah-mudahan obrolan dari apa yang disampaikan Pak Dukut, Om Tes dan Abah Buce itu Amin. menjadi menjadi motivasi buat kita. Jadi buat teman-teman juga, semoga momen ini kita jadikan langkah pertama tadi, kita memulai sebagai semangat dan harus ada motivasinya. Yang pasti kita mencari teman yang positif Positif, tadi. Sebelum kita tutup, ini ngomong-ngomong siapa yang beruntung ini? Ibu Eno. Ibu Eno nongol bentar dong ke sini. Kenalin dulu ya, Bu. Jangan dong ah. Jadi Ibu Eno itu Ada nanya lagi dia nih. ini seksi sibuk. Ada yang nanya lagi. Nah, Ada nanya lagi nih. dari Sanggara, berapa kilometer ideal untuk pelari pemula? Apakah ada batasan usia untuk jarak lari? Oke, Sanggara lagi, korelasi heart rate dengan pace lari. Yang pertama, berapa kilometer ideal? Masih ada waktu nggak sih kita? Masih ada ya? Ya boleh lah, kan ini tapping mas. Oke, berapa kilometer idealnya untuk pelari pemula? Apakah ada batasan usia untuk jarak lari? Siapa yang jawab? Sudah Pak. Yang berhitung dia jago dia. Sebetulnya tidak ada keharusan. Sorry tadi pertanyaannya di satu-satu aja. Di sekolah teknik aja. Berapa kilometer yang ideal untuk pelari pemula? Sebetulnya untuk pelari pemula itu sebaiknya jalan kakinya udah bener belum? Jalan kaki. Jalan kakinya udah bener belum? Misalnya dia mampu kan untuk jalan kaki 5 km. Jalan kaki. Jalan kaki aja dulu. Karena yaitu satu langkah pertama itu bukan berlari. Satu langkah pertama itu plak begitu, mau dilanjutin lari atau mau jalan kaki. Oke. Iya. Gitu ya. Jalan kaki aja dulu, bisa nggak gitu? 5 km konsisten. Kalau sudah bisa, bolehlah mencoba 1 km dulu berlari. Tapi tetap jarak utamanya adalah 5 kilo misalnya. Targetnya. 1 kilo lari. Oh, masih belum kuat, selanjutnya jalan kaki lagi. Terus aja berulang. Karena tubuh itu kalau dilatih terus, dia akan bertambah kekuatannya. Akan terus bertambah Alami ya? Alami, secara alami. Dulu saya lari 5 kilo mengge-mengge dulu ya. Tapi setelah saya ada pernah latihan untuk di hoki dulu, pernah dihajar. Itu lari dari Cikutra itu ke Maribaya lewat Bojongkoneng gitu ya. Ternyata mampu gitu. Tapi sebelumnya latihannya gila juga gitu. Tetap harus Ya, tetap. Jadi sebelum idealnya berapa? Idealnya buat pemula sih cobain dulu deh 5 km untuk pemula. untuk pemula ya. Terserah mau jalan dulu atau Terserah jalan. jalan dulu. Tapi kenapa 5K? Di dalam keilmuannya 5K itu juga menjadi satu tolok ukur gitu. Dia mampu berapa menit apa segala macam gitu ya. Ada lagi juga tolok ukur untuk beberapa usia yang ukurannya adalah dengan mengukur kardiovaskular kita, volume kapasitas oksigen di dalam paru-paru. Metabolisme kita akan Betul. di waktu berapa kilometer Betul gitu ya. Jadi ada yang 12 menit berapa harus kilometer Iya. gitu ya.
Tapi idealnya adalah coba dulu deh 5 kilo gitu. Anak kecil pun boleh 1 kilo, 2 kilo Bebas. tapi anak kecil juga ada yang 5 kilometer ternyata. Kita udah melakukan olahraga Seperti itu. Om Tes, terakhir apa yang mau disampaikan? Adalah kita motocross gitu. Jadi maksudnya gini, running is my therapy. Lari itu ada sebuah terapi. Terapi diri, terapi pengendalian emosi. Nah itu. Jadi dengan lari itu kita muncul hormon endorfin Wah, yang membuat kita bahagia. bedanya kalau di sayap kiri Om, endorfinnya itu adalah ketika kita beli gear. Itulah Jadi endorfinnya. kalau dengan berlari, kalau kita mencapai target tertentu, misalnya kita bisa finish target 5K, 10K, kita bisa finish, perasaan setelah finish Iya. gimana ya, bahagia. Nah itu. Iya, itu saya rasain. Dan Satu juga, putaran sepak walaupun saya lari itu salah satu ini anti aging. Oh ya? Ya, itu bisa memperlambat proses pelemahan. Wah. Seperti kita ini kan masih seperti Buka topi. Betul kan? Kapten Spirit 50. Ya. Lu sampai kapan Spirit 50? Jangan. Masih ada Spirit 60 nggak? Until the end of my time. Ya, apa? Apa yang mau disampaikan? Sehat yuk. Buat kita lah yang muda-muda semua. Sehat yuk, cuma itu doang. Sehat. Sehat yuk. Oke. Ya Udah, udah kalau sampai gitu aja. kita tutup. Pak Dukut, Om Tets, Abah Bucer, terima kasih sudah hadir, bersedia memberikan ilmu buat kita. Semoga apa yang tadi disampaikan semua itu menjadi pegangan kita untuk tetap hidup sehat sampai kita di usia yang sama dan performanya mudah-mudahan lebih baik lagi. Terima kasih juga nosnya. Oh iya, terima kasih juga buat Nos Coffee yang sudah Jangan salah, Nos kita. Coffee juga ada teh. Teh green tea-nya. Ini juga pakai nitrous juga. Pakai itu juga. Pakai Ya. nitrous juga. Jadi green tea-nya sangat berbeda. Pokoknya bisa podcast, dapat kopi nitro yang terjangkau, tempatnya enak, Jalan Kuningan Raya nomor 13 Antapani Kali langsung sama kita. Udah. Mantap. Dan Terima sekali kasih, lagi, Pak. terima kasih buat perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Gelombang terakhir masih dibuka. Cepat datang langsung ke kampus Indonesia Mandiri untuk bisa mendaftarkan. Ada program-program studi yang nggak ketinggalan juga, nanti bisa disampaikan, atau mungkin program teknik informatika ataupun apa itu semuanya ada di sana. Akuntansi juga ada, pelajaran juga, kelas karyawan juga ada, kelas online full 100% juga ada. Jadi semua saya lagi terima kasih, dan buat teman-teman saya kiri, Om Oki, Eno, Om Mena, terima kasih, Om Dancun, Om Dendi, Ibu Tria, terima kasih lah karena mereka kerjanya luar biasa loh. Satu minggu ini kita maksa-maksa untuk ngomong data. Oke? Terima kasih semuanya, dan juga teman-teman terima kasih sudah meluangkan waktu untuk nonton obrolan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan siapa yang menang ini? Sanggara. Oke, Sanggara, Anda berhasil mendapatkan running cap dari sayap kiri. Ini Dari Indonesia Muda. ya, Indonesia Muda juga. dari Indonesia Muda Mandiri juga akan dapat, dan terima kasih. Nanti buat narasumber akan ke hubungannya ke manajer kita dapat apa? mau di endorse. Kan tinggal 3 summit kan? 3 summit. Nambah gitu kan, maklayang mantap. Terima kasih, kita tutup obrolan kita, dan nanti kita akan insya Allah akan hadir lagi tentunya dengan menghadirkan teman-teman kita yang banyak memberikan kita motivasi, berbagi ilmu tentang bagaimana cara hidup positif. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.